Salam sejahtera, shalom. Saudara-saudara umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, kembali bersama saya, Pendeta Sopakua dalam renungan singkat 100 hari berdoa di hari yang ke-17. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang 17 hari kita bisa melalui hari-hari ini dengan segala baik, dengan pertolongan Tuhan, bahkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dapat menolong kita, dapat menguatkan kita untuk bisa menjalani hari-hari kita sampai pada hari ke-17 di 100 hari berdoa. Nah, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan di hari ke-17 dalam 100 hari berdoa ini, kembali kami akan menyiapkan diri kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga pekabaran di saat ini benar-benar dapat menguatkan kami, menolong kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari di saat ini terdapat di dalam buku Mazmur pasal 50 ayat 15. Saya mengharapkan saudara-saudara yang ada di mana saja, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita melihat akan nasihat firman Tuhan yang indah di saat ini yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 15 yang berbunyi demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Judul pekabaran di saat ini adalah kemenangan-kemenangan besar. Apa saja kemenangan-kemenangan besar itu? Bagaimana sampai kita bisa memiliki kemenangan-kemenangan besar itu? Kita akan pelajari bersama di saat ini. Saya membagi beberapa pelajaran dalam ayat ini di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 ini. Yang pertama adalah berserulah pada waktu kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pertanyaan yang muncul dari statement pertama ini, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan masa kesesakan, kepada siapakah kita berseru? Nah, masa kesesakan ini, itu adalah masa kepicikan, masa kesukaran. Kalau kita berbicara tentang masa kepicikan, masa kesukaran, masa kesesakan, kembali kita mengingat bagaimana pengalaman daripada Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Ini adalah masa kepicikan, masa kesesakan, masa kesukaran yang besar yang dialami oleh Yakub. Namun dengan pergumulan yang luar biasa, Yakub memperoleh kemenangan yang luar biasa pula. Nah, kembali buku Mazmur menekankan kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita tidak bisa sangkal bahwa ketika kita hidup di atas dunia ini, masa ini tidak ada seorang pun yang tidak melalui masa ini. Semua kita punya pengalaman dengan masa ini. Masa sukar, masa susah, masa di mana kita diperhadapkan dengan kehidupan yang sulit, sukar sulit. Tapi pertanyaan yang tadi saya ingin kembali tanyakan, kepada siapakah kita berseru? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, umat-umat Tuhan di mana saja berada. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita ketika kita di masa sulit, masa sukar, masa kepicikan, berserulah kepada Tuhan kita. Tapi pengalaman yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan masa kesesakan, seringkali kita tidak lari kepada Tuhan. Kita lari kepada manusia. Kita mengandalkan diri kita mengandalkan orang lain.
Kita mengandalkan hal-hal yang bersifat sementara, bersifat fana. Tetapi terima kasih untuk pekabaran saat ini dianjurkan kepada kita, berserulah kepadaku. Ku di sana itu adalah huruf besar. Artinya berseru kepada Tuhan di dalam kondisi dan situasi kita yang sulit, yang sukar, masa-masa yang menegangkan seperti sekarang ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi sulit seperti sekarang ini, virus corona mewabah kemana-mana. Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita menyerahkan segala hidup kita? Kepada Tuhan. Pekabaran saat ini menekankan kepada saudara dan saya bahwa marilah kita berseru, memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, dekat diri dengan Tuhan. Nah, Mazmur pasal 81 ayat 8 di sana dijelaskan, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku akan meluputkan engkau, aku menjawab engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan saya dan menguatkan saudara. Dalam buku Mazmur ayat 50 ayat 15, berserulah kepadaku. Di dalam Mazmur 81 ayat 8 ada janji. Janji bahwa ketika kita berseru kepadanya, dia akan meluputkan kita. Ketika kita bertanya kepadanya, dia akan menjawab kita. Yesaya 55 ayat 6 menguatkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita bersyukur kalau Tuhan mau dekat dengan kita. Tapi ada waktu di mana Tuhan jauh daripada kita. Olehnya itu, berserulah kepadanya selama kita masih membutuhkan dia di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berseru kepadanya, kalimat selanjutnya di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan meluputkan engkau. Terima kasih Tuhan karena engkau adalah Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa, yang meluputkan kita dari masa kesesakan itu, dari masa kepicikan itu, dari masa kesukaran yang besar itu. Terima kasih Tuhan karena janjimu indah di dalam kehidupan saya. Mazmur 3 ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana orang-orang yang ingin berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, maka ayat tadi mengatakan bahwa aku akan meluputkan engkau. Aku akan membebaskan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau dari tangan orang-orang jahat sekalipun. Ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Dan Tuhan meluputkan kita dari segala kehidupan kita yang diperhadapkan dengan berbagai macam masa kesukaran. Yang terakhir yang kita harus buat, ayat 15, Mazmur pasal 50 tadi. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengagungkan nama Tuhan. Kita harus meninggikan nama Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan semua itu tidak akan terjadi. Tanpa Tuhan kita tidak bisa diluputkan dari segala masa-masa kesukaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 22 ayat 24 mengatakan bahwa kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Oh, terima kasih karena kita menyandang satu gelar bahwa kita ini adalah keturunan Yakub, keturunan Israel, yang mana Tuhan telah menyertai, menjaga dan melindungi dia di dalam masa kepicikannya, masa kesukarannya. Dan pengalaman Yakub akan menjadi pengalaman kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita dan diajar kepada kita di saat ini bahwa marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan. Karena Allah kita, Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang tetap menjaga dan melindungi bahkan meluputkan kita dari segala pencobaan hidup ini. Kutipan terakhir yang ingin saya akan sampaikan kepada kita terdapat di dalam pena inspirasi catatan Nyonya White, buku Gospel Workers halaman 259 yang berbunyi demikian. Kemenangan-kemenangan terbesar diperoleh untuk pihak Tuhan bukanlah hasil dari perdebatan yang panjang, fasilitas yang memadai, pengaruh yang luas, ataupun sumber daya yang berlimpah. Kemenangan-kemenangan ini diperoleh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika iman yang sungguh-sungguh dan menyakitkan
diletakkan di dalam kuasa dan dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya pekabaran kita di hari ini, di saat ini, akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada saat ini bersama dengan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kembali kami diingatkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan hidup, dipenuhi dengan kesulitan hidup. Kami dituntut untuk berseru kepada Tuhan di dalam masa kesesakan, masa kesukaran, masa kepicikan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan meluputkan kami dari segala kehidupan yang ada. Dan satu yang harus kami buat di saat ini adalah kami harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengarlah doa dan sembahyang kami, ampunkan kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami. Berkat anugerah dan kemurahan Tuhan akan senantiasa tinggal menyertai kami semua, hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam sejahtera, Shalom.